warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sudah jam 1.36 ya. Kita akan mulai acaranya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di dalam seminar ya, yang diselenggarakan oleh HUMIK Engineering. Nah, ini tema seminar pada hari ini adalah jadi pengusaha muda gitu ya. Jadi pengusaha di usia muda dengan UMKM berbasis digital di era pandemi. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya, Dr. Satria Mandala, PhD. Assalamualaikum, Pak. Oke, masih di mute, Pak, punten. Oke. Waalaikumsalam, sehat-sehat ya Pak Reza. Oke. Sama-sama Pak. Kang Reza gimana kabarnya? Paulia. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Selamat datang di HUMIK ya, Kang Reza. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Satria. Saya juga ingin menyapa Pak Reza ya, selaku narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, kita akan menjelaskan dulu rundown tentang acara pada hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh MC, yaitu saya sendiri, Aulia Khamas. Kemudian kita mulai dengan doa, lalu kita akan memutarkan lagu nasional Bagimu Negeri. Ya, karena ini acara seminar pada hari ini merupakan kegiatan Pengmas ya, atau pengabdian masyarakat dari HUMIK Engineering. HUMIK Engineering ini adalah research center ya, atau pusat penelitian dibawahi oleh Telkom University ya. Oke, lalu akan ada sambutan dari Ketua HUMIK Bapak Dr. Satria Mandala PhD. Kemudian kita akan lanjut ke pemaparan inti dari narasumber Pak Reza SEMM. Lalu kita adakan sesi tanya jawab ya. Nah, nanti terakhir ditutup dengan foto bersama. Nah, lalu bagi para peserta bisa berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat ya pada acara hari ini beserta materi dan link rekaman ya. Oke, mungkin untuk Mbak Maya operator bisa dimulai recordingnya ya. Ya, sudah Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Acara saya buka selaku MC ya. Oke, sebelum kita mulai, kita baiknya berdoa dulu, ya, berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari acara ini, ya. Semoga yang ingin merintis usaha, gitu ya, yang ingin merintis usaha bisa mendapatkan wawasan sehingga bisa membuka jalan, atau bagi yang sudah memulai usaha, semoga diberkahkan lagi, gitu ya, dengan ilmu yang akan dipaparkan oleh Reza ini. Oke. Berdoa dengan cara mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai ya. Oke, kita akan mendengarkan dengan khidmat lagu nasional Bagimu Negeri. Oke.
selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Humig Engineering, Bapak Dr. Satria Mandala, PhD. Untuk waktunya kami persilahkan, Pak. Masih di mute, Pak, punten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita persembahkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan dan dipertemukan pada siang hari ini ya, meskipun hari libur. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam acara seminar pengabdian masyarakat Research Center Human Centric Engineering atau HUMIC. Saya pertama-tama Kak, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Kang Reza Zia yang telah meluangkan waktunya ya Kang ya. Terima kasih, saya panggil Kang aja ya, biar awet muda ya. Ya Pak. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang masih bersemangat walaupun ini ya libur juga, tapi bisa ini meluangkan waktu untuk ini menggali ilmu gitu. Saya ini anggap aja sebagai inilah sharing knowledge gitu ya dari rekan-rekan HUMIC. Nah, kita panggil HUMICer aja boleh ya Pak Aulia ya. Nah, kita rekan-rekan HUMIC. Bagus kayaknya HUMICer. HUMICer gitu. Oke, selamat datang kepada para peserta yang saya ini infonya dari panitia yang daftar kurang lebih 35 orang ya, Kang Reza. Ini sebagai laporan ke Kang Reza juga. Kalau pesertanya itu yang daftar 35 orang dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, ada dari Aceh, ada juga dari apa? Dari mana sih Pak? Purwakarta. Dari Surakarta. Iya. Jadi ini acara boleh kita bilang acara nasional gitu ya skupnya ya. Ya bisa Pak. Terwakilkan. Semoga barokah lah acara ini dan HUMICer bisa mengambil manfaat gitu dari narasumber kita gitu ya. Tujuan diadakan acara ini yaitu ini salah satu bentuk ini aktivitas Kang Reza, aktivitas di pusat riset itu enggak hanya melakukan penelitian saja gitu, tapi juga sesekali gitu menyampaikan menyampaikan atau memanjangkan gitu loh ilmu yang ada gitu supaya keberadaan HUMIC itu berguna gitu bagi society-nya gitu. Jadi seperti itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar Pengmas nasional ya, nasional ini kita buka. Semoga acara ini barokah dan membawa manfaat bagi para HUMICer. Begitu Pak Aulia, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk memberi sambutan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Satria Mandala, PhD, atas sambutannya untuk kita semua para peserta pada hari ini. Oke, mari kita langsung saja ya. Kita masuk ke inti acara pada pemaparan tentang gimana nih jadi pengusaha di usia muda di era pandemi dengan UMKM berbasis digital gitu ya. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Reza Ziaul Rahman, SEMM, untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Bapak Satria dan Bapak Aulia. Terima kasih telah diundang untuk memberikan, sebenarnya bukan mengguru ya, memberi ini sama-sama sharing pengalaman selama saya melakukan kegiatan usaha. Sebentar sambil di share screen. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, serta kita sampai saat ini diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat semua yang sampai saat ini, walaupun dalam era pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa udah muncul ininya? Sudah. Sudah ya. Oke. Tema ini adalah memulai usaha di era pandemi. Sedikit profil saya ini, nama saya Reza Ziaul Rahman, biasa dipanggil Reza. S1 saya di Universitas Negeri Jakarta. S2 saya ambil keuangan di Universitas Mercu Buana. Nah, pengalaman bisnis saya itu awal saya memulai bisnis waktu SMA, dari SMA. Ini juga alhamdulillah didukung sama orang tua dari segi permodalan. Itu membuka toko fotokopi, pernah juga membuka bengkel motor, pernah juga membuka konter pulsa dan servis HP. Waktu itu untuk servis HP itu saya sendiri yang melakukan karena saya juga dulu pernah kursus servis HP. Terus menjadi agen distributor food and beverage, pernah juga jualan air minum, pernah juga membuka bengkel modif dan cat. Yang terakhir itu saya membuka minuman gerobakan dengan beberapa cabang di Jakarta dan Bekasi. Nah, dari selama yang saya lakukan semua itu kegiatan itu tutup. Namanya bisnis ada jatuh bangun. Dari situ saya mulai lagi di kuliah semester 2. Kuliah semester 2 itu ada di kampus saya itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, saat itu saya buka minuman dengan modal 150.000 dari uang tabungan sendiri, masih ingat. Nah, dari situ ketika buka minuman, saya berpikir nih, harus jadi agen. Dari jadi agen, saya berpikir lagi harus jadi distributor. Dari distributor, pikir lagi kerjasama sama pabrik-pabrik. Nah, dari kerjasama itu kenapa saya nggak bikin pabrik sendiri? Karena kerjasama itu kadang kita dicurangi, ya dibohongi. Nah, makanya dari hasil saya jualan, saya terkumpul uang yang lumayan, membeli mesin, membeli bahan baku, semuanya. Akhirnya membuka pabrik sendiri. Pabrik minuman serbuk yang disuplai ke UKM, ke restoran, ke kafe, ke yang butuh untuk kebutuhan minuman. Ini kegiatan keuangan saya juga saat ini masih berstatus karyawan di salah satu perusahaan. Saya mengelola keuangan perusahaan yang ini lagi mengikuti kegiatan di Bali yang diadakan oleh Bank Mandiri. Saya juara 1 mengelola keuangan perusahaan. Terus yang di Jogja saya juara 2 mengelola keuangan perusahaan, tapi ini hanya sekedar kuis-kuis saja, tapi menambah wawasan yang cukup. Nah, ini yang foto ketiga ini saya dengan SPV Bank Mandiri mendapat sertifikat setelah mengikuti kegiatan non-cash loan. Ini awal mula kegiatan bisnis saya. Saya nyuplai mulai dari, mungkin ada yang tahu ya, familiar minuman boba-boba sekarang dimanapun. Saya ngirim ke seluruh Indonesia. Mungkin salah satunya ada yang dari tempat saya. Saya juga ngirim via pelabuhan Tanjung Priok untuk ke Makassar, ke pulau-pulau di seluruh Indonesia. Nah, dari itu juga untuk pemasaran ini saya selama ini mengikut training gratis. Jadi ketika kawan-kawan semua ingin bisnis besar, kita harus berani dan jangan malu, walaupun itu
seminar yang gratis dimanapun itu saya ikuti, di Jakarta, di mana, walaupun naik motor, naik angkot, jangan malu. Karena kan itu orang tidak akan ngelihat kita saat itu, nanti pada saat bisnis kita besar, baru orang mulai sadar gitu. Nah, ini contohnya minuman gerobakan di beberapa cabang saya, akhirnya saya tutup, saya sekarang fokus di distribusi bahan bakunya. Tapi jangan salah juga, ini bisnis kecil, kelihatan kecil ya. Orang beli minuman mungkin 5.000 sampai 15.000. Tapi ini sehari bisa menghasilkan 1 sampai 2 juta. Bayangin kalau sebulan bisa 30 sampai 50 juta untuk masih yang baru punya penghasilan itu lumayan. Nah, sekarang masuk ke era pandemi. Sekarang ini statusnya masih pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 itu bisa jadi merupakan itu sebagai ancaman dan peluang. Kenapa jadi ancaman? Yang pertama, semua orang sekarang disuruh stay at home, dilarang berkumpul. Biasanya kita pergi berangkat ke kantor, naik bis, naik mobil sendiri, kita beli makanan ke UKM sekitar. Siangnya untuk makan kita ada warteg, ada nasi padang. Itu juga bagi ancaman bagi para pelaku UMKM di sekitar kita. Terus peluangnya apa? Nah, di situ pasti ada peluang ketika orang stay at home di rumah, kita bisa membuka peluang baru untuk kita membuka usaha. Nah, di sini akan dijelaskan dari corona itu ada terbagi ada dua. Yang pertama itu adalah perubahan pasar atau market behavior. Yang kedua adalah daya beli. Pada corona ini, daya beli itu pasti menurun dan pasar berubah dari offline sekarang menjadi offline. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki aktivitas, kita ngopi, kita jalan-jalan, hangout. Nah, semua kan itu kan bisnis itu offline, kita datang ke tempat makan, kita belanja ke mall. Saat ini menjadi sepi dan juga bisnis juga udah banyak yang mulai tutup. Mungkin udah pada lihat di sekitar kita banyak yang di PHK karyawan. Apalagi pelaku-pelaku UKM yang kena dampaknya. Perubahan pasar ini membuat orang menjadi di rumah aja atau stay at home. Nah, dari stay at home ini itu bisa dilakukan peluang itu membuka usaha dengan cara mengonlinekan produk kita. Kita tidak perlu membuka toko, menyewa toko, membayar karyawan gitu. Kalau masih kecil di rumah aja, kita coba-coba awalnya nggak apa-apa untuk membuka usaha secara online. Banyak marketplace yang ada di aplikasi dari handphone aja sekarang sudah gampang sekali ya. Dari online itu ada dua, dengan media promosi dan distribusi produk. Nah, media promosi itu awalnya dari ada marketing door to door gitu. Nah, sekarang balik ke online. Orang tuh maunya duduk di rumah, tinggal pencet HP, datang. Nah, mager gitu kan bahasanya. Distribusi juga orang nggak mau capek-capek ngambil barang ini. Nah, ada ojek online atau JNE, Tiki dan lain-lain. Kita tinggal di rumah aja, tinggal klik. Nah, itulah peluang online. Ini contoh peluang usaha di masa pandemi yang sudah saya lihat dan amati yang mungkin agak meningkat lah. Yang pertama itu makanan dan minuman. Nggak jauh-jauh teman-teman saya itu ketika pada WFA atau work from home, mereka itu memulai bisnis kecil-kecilan, snack-snack, minuman, dan itu lumayan, mereka bisa sampai membangun rumah sendiri dari bisnis makanan dan minuman ini di masa pandemi. Kenapa? Karena dia padahal baru memulai bisnis, tapi omsetnya udah jutaan karena di online kan itu. Yang kedua, orang akan concern kepada kesehatan.
bisa untuk membuka minuman kesehatan seperti minuman jahe, lemon, propolis, madu, dan lain-lain. Kalau kita lihat di toko-toko online itu banyak sekali sekarang yang orang yang berjualan minuman jahe, lemon, dan lain-lain itu saya lihat produk terjualnya sampai puluhan ribu. Mungkin orang di sini kurang ada yang melihat gitu peluang itu. Padahal kalau kita lihat itu orang akan melihat bagaimana dia menjaga kesehatannya dengan membeli minuman-minuman kesehatan. Lalu juga gara-gara kita pada stay at home di rumah, orang bosen. Nah, maka akan membeli buku dan mainan anak. Bagi ibu-ibu yang punya anak, pasti akan membelikan mainan kepada anaknya. Entah itu mainan-mainan anak yang membuat anak logikanya ini berjalan dan lain-lain. Terus jika adik-adik ini yang masih pada SMA atau SMP mau punya usaha tapi nggak punya modal, nah ini menurut Kompas Nia ada 5 bisnis online tanpa modal. Ini yang pertama adalah bisa melakukan dengan online video, dengan membuka channel YouTube dan lain-lain. Anda juga bisa menjadi blogger, Anda juga bisa menjadi dropshipper, Anda bisa menjadi affiliate marketing, informasi produk seperti interview, webinar, dan e-book. Jika passion Anda di sini, pilih passion Anda salah satu, misalnya yang paling mudah ya, kalau online video dan lain-lain kan membutuhkan waktu yang lama. Jika membutuhkan waktu yang cepat untuk mendapat duit, saya menyarankan untuk menjadi dropshipper. Karena saya juga pengalaman menjadi dropshipper sebelum mempunyai pabrik sendiri. Kita cari orang yang punya pabrik atau punya produk. Nah, dari itu kita bekerjasama nih. Boleh nggak produknya kita jualin gitu. Pasti si pemilik produk ini ya senang-senang aja karena kan dibantuin jualan. Untuk mendropship barang-barang yang dijual itu. Dari itu kita ambil selisih keuntungannya. Nah, dari selisih keuntungannya itu harus kita tabung, jangan dipakai kalau bisa untuk membeli produk-produk yang lain yang untuk bisa dijual kembali. Kita masuk ke ekonomi digital. Apa itu ekonomi digital? Nah, di sini ekonomi digital adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi dan komunikasi. Hal ini termasuk pada transaksi jual beli, marketing, lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM karena dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, lebih murah. Jadi UMKM tersebut dapat bertahan bahkan masa krisis ataupun pandemi saat ini. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa di masa pandemi ini kita agar bertahan harus menjadikan produk kita atau bisnis kita itu online. Karena kalau offline itu kan orang udah pada jarang keluar, terus juga orang itu duitnya disimpen untuk membeli sesuatu itu rada takut juga karena kan untuk lebih baik orang tuh lebih membutuhkan untuk membeli kebutuhannya di rumah. Berikut beberapa contoh sedikit ekonomi digital yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada transportasi yang kita kenal semua, ini ada Gojek dan Grab. Gojek dan Grab ini menyediakan layanan berbagai macam layanan. Ada untuk makanan, untuk kirim barang, untuk ojek, untuk taksi online, dan lain-lain. Sekarang yang lagi untuk berebut pasar keuangan, di sini ada fintech, ada Dana, GoPay, OVO, Link Aja, dan ShopeePay. Mengapa mereka ini kalau bisa dibilang mereka ini kita lihat bakar duit dengan diskon-diskon yang besar sekali agar pemakai itu senang memakai, misalnya contohnya Dana, GoPay, OVO itu. Ketika kita udah memakai Dana itu dengan diskon-diskon yang kita udah senang, kita kan akan naruh duit di situ. Nah, nanti ketika udah bakar duitnya udah selesai, nah makanya mereka mendapatkan keuntungan dari transaksi-transaksi yang ada. Contohnya kita misalnya mau beli listrik, beli apa, itu kan ada biaya adminnya.
misalnya Rp1.000 aja dari pengguna internet 100 juta, itu bisa dibayangin per hari dikali 1 bulan bisa berapa triliun itu. Makanya fintech ini pada berebut di jasa keuangan ini. Yang ketiga ada e-commerce. Nah, yang kita kenal sekarang ini ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Mungkin dari teman-teman semua udah pernah ya memakai e-commerce Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee untuk berbelanja maupun berjualan. Data pada Januari 2020, populasi di Indonesia ada 272 juta orang. Pengguna internet ada 175 juta orang. Nah, sekarang bisa dibayangin, kita buka toko misalnya di dekat rumah kita, dengan sewa misalnya 20 juta 1 bulan. Paling yang datang tuh hanya orang sekitar saja. Kalau kita buka toko online, misalnya produk kita di online kan, bisa dibayangkan untuk pembeli di Indonesia, pengguna internet ada tuh 175 juta. Bayangkan yang membeli 1% aja itu udah omsetnya sudah lumayan. Makanya walaupun toko online itu kita buka, kita harus pinter marketing juga. Nah, nanti dijelaskan setelah slide berikut. Karena walaupun kita buka toko online saja tanpa marketing, tanpa pemasaran dan lain-lain, itu akan sama saja kita membuka di toko di tengah hutan. Terus pengguna aktif media sosial itu ada 160 juta. Nah, bisa dibayangkan kita juga bisa melakukan pemasaran lewat sosial media yang sekarang yang orang lagi banyak pengguna, yaitu Instagram dan Facebook. Nah, berikut adalah contoh marketplace yang ada. Anda bisa mendaftarkan produk Anda di berbagai macam marketplace berikut, karena penggunanya sekarang orang banyak lebih melirik untuk belanja online. Nah, mengapa sistem informasi itu penting? Ketika kita berjualan sendiri via Instagram, via YouTube, Twitter, atau Facebook, itu akan berbagi kepada orang-orang di masing-masing platform itu. Nah, ketika kita ngiklan atau kita pakai ads itu akan terbagi lagi ke beberapa orang. Nah, dengan jangkauan-jangkauan ini akan memudahkan produk kita dikenal. Awalnya kita harus membuat kolam dulu sebelum kita menjual produk itu. Jadi ketika orang udah melihat, udah seneng, itu pasti orang akan membeli walaupun bukan kebutuhannya. Strategi pemasaran untuk produk di era komunikasi digital yaitu yang pertama itu harus fokus memberikan untuk produk yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta sesuai dengan pasar segmen yang dituju. Misalnya kayak saya contoh, saya jualan bubuk minuman, powder drink. Nah, untuk menyediakan produk yang berkualitas, saya harus membeli bahan baku yang berkualitas juga dengan quality control yang ketat juga. Misalnya membuat rasa kopi, cappuccino. Nah, itu tidak boleh tercampur dengan coklat atau rasa yang lainnya. Terus amati pasar dan kenali pesaing Anda. Kita juga kalau mau buat produk itu jangan sama persis. Jadi kita harus mengamati pasar. Misalnya kita membuat produk harus beda dengan yang lain. Menurut saya sih harus pakai strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, dengan mengetahui siapa pesaing Anda, bagaimana produknya, secara tidak langsung, itu menentukan cara menghadapinya. Yang keempat, ciptakan produk yang berbeda. Dengan menciptakan produk yang unik, produk Anda mempunyai nilai lebih. Sama juga kita misalkan menjual air minum. Air minum yang tidak terkenal dengan air minum yang bermerek. Itu misalnya botolnya berbentuk Hello Kitty atau dan lain-lain yang dapat menarik anak-anak supaya produk kita lebih dikenal. Yang kelima adalah ciptakan produk layanan yang kelebihan dibanding produk lain. Keenam, tonjolkan keunggulan produk layanan Anda. Jadikan sebagai senjata ampuh menghadapi persaingan.
Nah, kelebihan produk kita bisa jadi dari sisi kemasan yang tadi saya bilang, konten, kecepatan layanan, layanan yang berkualitas, dan lain-lain. Yang kedelapan, komunikasikan keunggulan produk dengan strategi pemasaran, sehingga konsumen tahu tentang kelebihan kita. Nah, jadi produk kita itu harus mempunyai kelebihan, sehingga konsumen tahu apa yang lebih dari produk kita dibanding produk yang lain. Yang kesembilan itu bangun relasi dengan konsumen. Kumpulkan database dan beri manfaat untuk konsumen yang loyal. Kita misalkan memasarkan ke orang-orang, kita catat emailnya, catat nomor teleponnya. Nah, ketika dia tidak mau beli, kita bisa nge-blast atau promosi ke masing-masing email mereka atau ke nomor mereka agar konsumen loyal. Tawarkan yang 10, tawarkan harga bersaing. Sekali momen tertentu kita bisa membuat program diskon. Kita juga sebelum menjual produk itu, kita harus tahu kompetitor kita menawarkan harga berapa dengan kualitas yang berapa. Jadi kita bisa menjual produk, mengedukasi kepada konsumen kita bahwa produk kita itu bagus dengan harga walaupun harga lebih mahal dikit atau gimana, mungkin konsumen akan memilih produk kita. Yang ke-11 itu fokus membangun merek. Lakukan strategi promosi terencana, tempatkan di media yang sesuai target market. Merek itu penting bagi UMKM, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang ke-12, lakukan evaluasi kinerja penjualan secara rutin. Jadi ketika kita penjualan kita di bulan ini, kita menjual berapa piece produk, misalnya bulan Januari kita 10.000, bulan Februari 9.000. Nah, itu kenapa ada penurunan? Nah, kita evaluasi agar di bulan-bulan berikutnya tidak terjadi penurunan. Yang ke-13, secara rutin, jika diperlukan, lakukan survei konsumen untuk tahu kepuasan konsumen. Di sini nomor 13 ini kita juga bisa melihat mungkin teman-teman semua udah pernah disamperin sama marketing ya di jalan atau lagi nongkrong, ada yang datang untuk menanyakan produk yang kita pakai. Yang ke-14, buka channel penjualan tidak hanya offline, tapi juga online yang tadi seperti sudah dijelaskan, kenapa harus online. Yang ke-15 itu fokus pengembangan produk, inovasi, strategi pemasaran, promosi yang tepat supaya kita bisa tetap bersaing. Jadi produk itu ada life cycle-nya. Ada masa di mana produk itu sudah tidak diminati. Makanya kita harus memiliki strategi pemasaran promosi yang tepat. Contohnya itu adalah produk Aqua. Orang mau beli air minum apapun pasti nyebutnya Aqua karena ada di bawah alam sadar kita. Itu sudah ada ditempel di benak itu bahwa air minum ya Aqua gitu. Padahal merek lain yang dikasih kalau beli di warung. Kita bisa untuk mempromosikan penjualan, kita bisa melakukan media, berbagai macam media. Contohnya di sini ada Facebook juga ada Facebook Ads. Di Tokopedia juga kita bisa juga beriklan, bisa jadi toko yang kerjasama sama Tokopedia. Di Instagram juga kita juga bisa beriklan dengan membayar pakai Google Ads, di Shopee, Bukalapak, di YouTube, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke bangun brand bagi UKM. Bangun brand bagi UKM itu adalah membantu para UMKM dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Kita bisa lihat produk keripik singkong yang tanpa merek di sebelah kiri layar kita dengan yang ada di sebelah kanan kita. Bedanya apa? Yang sebelah kiri kita itu hanya dibungkus plastik. Mungkin orang pembelinya hanya di sekitar situ dan orang juga melihat kurang menarik, hanya orang yang mau beli saja. Nah, kalau yang di kanan ini dengan merek, dikasih kemasan yang bagus, dikasih nama, dikasih brandnya itu Maichi ya, saya ngambil contohnya Maichi, dengan rasa yang lebih inilah, sudah ada, mungkin sudah melalui orang yang kenal rasanya. Nah, jadi bedanya ini bisa terlihat dari dua keripik ini saja. Keripik Maichi bisa dipasarkan di seluruh Indonesia, sedangkan keripik yang sebelah hanya di sekitar
mereka dijual saja. Omsetnya juga tentu berbeda. Makanya brand itu penting bagi UKM. Ketika kita mau beli keripik, produk keripik, maka kita sebut Maici. Nah, kita tinggal cari. Terus kita juga bisa belajar dari merek-merek besar seperti yang sudah kita tahu. 7-Eleven sempat booming ya di tahun 2010-an ya sampai 2000 berapa itu tuh. Kenapa kalah sama Alfamart dan Indomaret? Karena itu 7-Eleven itu karena menyediakan tempat makan, tempat minum, rame nongkrong. Nah, orang itu akan membeli itu hanya misalnya beli kopi dengan harga 20.000. Mereka itu lama ngopinya dibanding belanjanya. Kalau di Alfamart, Indomaret, itu mereka akan berbelanja langsung pulang. Makanya aktivitas di Alfamart dan Indomaret itu lebih, orang juga mau mampirnya itu enak. Tidak ada orang yang nongkrong, berbelanja langsung pulang. Makanya itu 7-Eleven kenapa tutup. Yang kedua adalah persaingan antara BlackBerry dan Samsung. Dulu BlackBerry kekeh dengan aplikasi BBM-nya, BlackBerry Messenger. Tidak mau mengikuti arus. Sedangkan Samsung memulai dengan baru dengan Android. Nah, jadi orang itu tertarik lebih kepada Samsung yang lebih mudah, BlackBerry makanya sekarang ditinggalkan. Nah, ini adalah alasan mengapa brand itu penting bagi UMKM. Jadi ketika Anda mau pada berbisnis, siapkan dulu brand Anda. Nah, terus habis brand itu kita membuat kemasan yang menarik. Kita bisa lihat ini produk-produk ini, kita cuma melihat tulisan M ini orang udah tahu. Ini adalah McDonald. Yang garis seperti tanda benar ini orang udah tahu ini Nike. Gambar Apple ini Apple dan lain-lain. Nah, 5 alasannya itu. Yang satu adalah mengapa kita harus membuat brand, itu sesuatu yang akan diingat. Jadi kita kayak tadi mau beli keripik singkong, oh iya ingatnya brandnya apa sih? Maici. Nah, itu berarti kita yang beli. Yang kedua itu sebagai aset kita. Ketika kita mempunyai brand itu harus kita daftarkan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Yang ketiga, memudahkan konsumen untuk memilih produk kita. Contohnya kita mau ke Alfamart, mau nyari ciki, mereknya Ciki Bol. Jadi kita gampang, oh kita mau Ciki Bol. Yang keempat, membuat orang-orang datang kepada kita. Yang kelima, memudahkan komunikasi bisnis kita. Nah, itu 5 alasan penting mengapa UMKM harus memiliki brand. Jangan cuma jualan keripik dibungkus plastik. Nah, kita harus punya brand agar mempunyai nilai lebih. Sekarang kita masuk ke pengelolaan keuangan. Yang pertama, sebelum masuk pengelolaan keuangan bagi UMKM, kita harus tahu apa itu manajemen keuangan itu. Menurut Bambang Rianto, pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Nah, jadi manajemen keuangan itu tuh kita harus mengontrol keuangan, membuat keuntungan dari investasi kita, dan membuat dana tersebut agar efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan UMKM. Yang pertama adalah kita melakukan perencanaan dan peramalan. Misalkan kita punya uang 100 juta untuk membuka suatu usaha. Kita harus menyiapkan anggaran, yaitu untuk membeli aset apa, untuk operasional berapa, untuk modal kerja berapa. Nah, itu harus direncanakan dengan matang. Jangan asal buka aja. Yang kedua, kita harus menganalisis keuangan itu. Jadi harus diprioritaskan untuk bisnis kita ke depannya itu untuk investasi apa, menguntungkan atau tidak. Nah, yang ketiga adalah pengendalian. Ketika kita sudah mulai jalan, nah kas itu harus digunakan sebaik-baiknya hanya untuk pengembangan bisnis. Jadi banyak UMKM itu yang kita contohnya mau buka pabrik sepatu misalkan, kecil-kecilan di rumahan. Kita beli bahan baku kulitnya kebanyakan, beli bahan jahitnya kebanyakan, padahal kita harus
melakukan pengelolaan keuangan itu secara efisien agar bisnis kita itu berjalan terus atau sustainable growth, berkembangnya lebih baik lagi. Di masa pandemi ini, uang adalah raja. Jadi kalau bisa jangan menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang tidak penting. Lebih baik disimpan untuk investasi yang bakal menumbuh kembangkan usaha kita. Nah, ini saya memberikan tips mengelola keuangan dalam UKM. Yang pertama itu harus memisahkan uang pribadi dan usaha. Jadi ketika kita punya bisnis walaupun kecil-kecilan, kita punya uang mau jajan atau mau ke mall, itu kalau bisa ditahan dulu. Dan uang pribadi sama uang usaha itu jangan dicampur. Nah, ini salah satunya. Yang kedua itu mencatat semua transaksi bisnis. Banyak dari kita itu, termasuk saya waktu awal-awal bisnis itu nggak dicatat. Jadi keluar masuk duit ya dicampur. Jadi nggak ada laporan ini itu bisnis untung atau rugi ya. Yang ketiga itu membuat daftar prioritas untuk kemajuan bisnis. Jadi kita tahun depan mau ekspansi kemana atau mau buka cabang atau mau dibesarkan secara digital. Nah itu harus kita buat daftar di daftar prioritas kita. Yang keempat itu mengontrol kas masuk dan keluar. Yang kelima itu membuat dana cadangan agar suatu saat ketika kita membutuhkan dana itu ada dana, jangan dihambur-hamburkan. Contohnya kita tempatkan di deposito atau disimpan dalam emas atau persediaan yang mudah dapat dicairkan dalam bentuk cash. Ini adalah macam-macam sistem laporan keuangan yang ada saat ini. Nih bisa lebih banyak lagi, sekarang sudah banyak sekali di aplikasi-aplikasi Play Store, bisa di-download secara gratis, tapi ada juga yang berbayar. Nah, kelebihan sistem akuntansi itu kita bisa melakukan efisiensi dari pencatatan itu, kita tahu yang keluar berapa, yang masuk berapa. Nah, nanti dari situ kita evaluasi dari pencatatan transaksi, setiap transaksi penjualan kita. Yang kedua itu minim kesalahan dengan ada sistem. Tidak lagi mencatat pakai buku kas keluar masuk, ditulis manual. Nah, itu kadang lupa, kadang enggak. Kalau kita catat dengan sistem akuntansi, semua akan tercatat dengan baik dan rapi. Dan kita juga bisa memiliki dashboard yang sudah ada di depan. Misalnya contohnya keuntungan kita bulan ini berapa sih? Kita bisa tahu. Pengeluaran kita bulan ini berapa? Untuk biaya apa saja? Nah, itu ada di sistem akuntansi. Walaupun tidak teman-teman belum paham akuntansi atau keuangan, dengan adanya ini aplikasi-aplikasi berikut, ini tinggal masukkan aja produknya yang dijual berapa, itu akan nanti terreport sendiri di laporan. Jadi kita tahu mana yang harus diefisienkan, mana pengeluaran kita untuk gaji karyawan, listrik, air, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu adalah otomatis. Yang keempat, data real time. Jadi ketika kita melakukan pencatatan penjualan, saat itu juga kita bisa melihat penjualan yang kejual berapa. Misalnya karyawan kita yang memegang sistem di toko, dia menjual sepatu contohnya. Menjual sepatu 10. Nah, di HP kita ada reportnya di dashboard. Oh, hari ini kejual 10. Saat itu juga langsung masuk ke dashboard kita. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pembisnis pemula. Yang pertama itu memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketika kita punya usaha dan udah mulai besar, kelihatan duitnya banyak di kantong, di rekening, foya-foya. Traktir temen, terus ke mall, jajan, beli yang nggak penting. Nah, ini jangan sampai uang perusahaan kita itu kepakai untuk kepentingan pribadi. Yang kedua itu tidak mengenal laba rugi. Nah, makanya kalau tidak mengenal laba rugi ini, kita bisa memakai aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang sudah banyak kita bisa download gratis. Dan itu kita harus memahami, walaupun tidak memahami, kita bisa tahu keuntungan kita berapa, kerugian kita berapa. Nah, yang ketiga, tidak memahami konsep penjualan. Nah, jadi kita berjualan, kita harus banyak membaca referensi dari YouTube, dari buku, atau
dari orang-orang yang sudah sukses. Saya juga saat ini masih belajar kepada orang-orang yang sudah sukses agar bisnisnya berkembang. Terus penjualannya gimana, cara menjual produk gimana, cara membuat brand gimana. Kita harus tahu konsep agar bisnis kita berjalan dengan baik. Yang keempat, menggunakan semua keuntungan untuk memutar roda perusahaan yang seharusnya diinvestasikan. Nah, ketika kita udah punya keuntungan dari hasil jualan kita, misalnya kita bulan ini untung 100 juta. Nah, duit kita diputer-puter aja di situ. Padahal 100 juta itu kita bisa untuk ekspansi atau investasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa akan yang mendatang. Ini adalah contoh laporan laba rugi sederhana ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi itu kita harus catat walaupun sekecil apapun pengeluarannya dari bisnis kita. Itu makanya duit pribadi sama duit usaha kita itu harus dipisah. Jadi kita tahu berapa untuk kita di bulan ini, terus kita ada kenaikan apa penurunan dari bulan-bulan sebelumnya. Contohnya kita pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain total 7 juta. Kita beban gaji karyawan 450.000. Jadi kita tahu beban sewa berapa, beban iklan berapa, beban listrik air berapa, dan lain-lain. Jadi di pendapatan dikurangi beban, itu kita bisa melihat keuntungan kita di bulan ini. Jadi keuntungan kita ada 4 juta. Nah, 4 juta ini kita akan apakah akan diputar sebagai untuk bisnis atau kita investasikan supaya bisnis kita berkembang. Cukup sampai di sini aja serinya. Mungkin terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Reza ya atas presentasinya. Nah, ini mudah-mudahan kawan-kawan semua yang baru mulai gitu ya mempunyai gambaran gimana sih gitu ya kita memulai bisnis, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, ini untuk para peserta bisa langsung mengaktifkan mic-nya gitu untuk bertanya langsung kepada Pak Reza. Silakan para peserta untuk memberikan pertanyaan. Oke, bisa membuka mic atau bisa di kolom chat ya. Oke, kalau belum ada mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Reza. Nah, ini kan tadi ada istilah dropshipper gitu ya, dropshipper untuk kawan-kawan yang ingin memulai bisnis tanpa modal gitu ya. Nah, itu bisa dijelasin lebih lanjut kan? Soalnya untuk yang awam gitu kan, dropshipper ini mungkin baru dengar gitu ya. Nah, itu bisa tolong dijelaskan. Jadi ketika kita mau mulai usaha, ternyata kita nggak punya modal, atau kita tidak mau mengeluarkan modal dengan mendapatkan keuntungan. Contohnya salah satunya bisa menjadi dropshipper. Jadi dropshipper itu kita menjual barang tanpa mempunyai barangnya tersebut. Contohnya ada pabrik tadi yang contohnya pabrik sepatu. Kita kerjasama sama pabrik sepatu, jadi kita hanya memasarkan. Jadi si orang kita memasarkan, misalnya ada pesanan itu ke kita mau ada pesanan ke kita 1000 piece sepatu, kita sampaikan kepada pabrik sepatu itu, Pak, kita ada pesanan nih 1000 sepatu, tolong dikirim. Jadi kita cuma modal ngomong aja, modal HP. Kita tidak perlu mengantarkan, kita tidak perlu membayar karyawan, jadi kita ngambil keuntungan selisih dari penjualan itu. Nah, itu enaknya jadi dropshipper. Tanpa harus punya pabrik, tanpa harus membayar biaya-biaya lain, kita udah bisa mendapatkan untung. Nah, itu kalau mau mulai, teman-teman mau mulai bisnis, lebih baik sih jadi dropshipper dulu. Oke, jadi kita nggak perlu modal apa-apa ya, tapi kita harus bikin perjanjian dulu mungkin sama yang lebih baik bikin perjanjian. Harus ada hitam di atas putih namanya bisnis. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ayu Medina di kolom chat ya.
Nah, ini pertanyaannya, jika ingin menjadi distributor, dari mana dapat koneksi tersebut? Nah, itu gimana tuh, Pak? Untuk sekarang perusahaan-perusahaan itu jarang sekali untuk membuka distributor, karena ketika dia mempunyai suatu produk, dia sudah punya distributor tersendiri. Karena orang, misalnya saya punya pabrik sepatu lagi, saya akan mempercayakan kepada orang yang sudah berjalan bisnisnya. Tidak mungkin tiba-tiba orang itu mau jadi distributor, gimana dia jualnya gitu loh. Kita juga sebagai yang punya pabrik nggak akan percaya produk kita akan terjual dengan cepat. Kalau pabrik tuh harus butuh cepat perputaran yang cepat agar produknya terjual. Jadi untuk memulai jadi distributor itu tidak bisa langsung, biasanya sepengalaman saya. Kalau mau jadi distributor itu mungkin bisa punya kenalan, nah itu bisa jadi distributor. Jadi kalau mau jadi distributor, Anda harus memulai bisnis dulu, walaupun kecil-kecilan, harus dipercaya dulu sama pemilik produk, nah baru Anda bisa menjadi distributor. Oke, jadi syaratnya harus ada bisnis yang berjalan dan terlihat perputarannya itu cepat gitu ya, baru bisa dipercaya untuk menjadikan distributor. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya di sini dari Pak Ezra Fitrias ya. Oke, nah ini saya ingin menanyakan Pak, jika suatu produk sudah memiliki brand, gitu ya, bagaimana memberikan keyakinan kepada customer agar diminati oleh customer kita? Nah itu gimana tuh? Nah itu juga ya, yang tadi seperti di slide berikutnya, mengapa brand itu penting. Nah, agar ini jadi sesuatu yang ingin diminati oleh konsumen, kita harus melakukan strategi-strategi pemasaran yang agar si konsumen itu dapat ingat ataupun mau beli, gitu. Kita harus melakukan campaign di media sosial, di YouTube atau di manapun, atau dibagi brosur. Contohnya kayak tadi produk Maici. Walaupun dia udah punya brand, tapi dia tidak dikampanyekan di mana-mana, orang nggak akan tahu. Jadi kita agar diminati, kita harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang bisa memberikan influencer. Contohnya kita bayar selebgram atau bayar artis. Nah, jadi orang tahu manfaat produk kita itu untuk apa. Kita walaupun biayanya besar, tapi itu akan pengembaliannya itu akan lebih besar lagi. Gitu. Oke, nah jadi salah satunya mempercayakan kepada influencer gitu ya? Iya, itu salah satunya. Nah dia, jadi kalau orang kita sebelum membeli itu dia harus tahu manfaatnya untuk apa gitu. Oke, dengan influencer misalnya followernya ada puluhan ribu atau bahkan ada 1 juta gitu ya, 1% yang membeli itu akan bisa balik modal gitu ya? Lebih berkali-kali lipat. Kayak saya menganggarkan setiap bulannya beberapa juta untuk iklan. Nah itu bisa pengembaliannya 10 kali lipat. Jadi kadang orang tuh bisnis itu jangan kayak Superman. Jadi harus berbagilah untuk karyawan, untuk influencer. Jadi ketika kita mengkampanyekan itu, orang luas jadi tahu, sehingga orang penasaran mau beli produk kita karena sudah dipakai sama si orang tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari Abdul Latif ya. Nah, ini pertama, bagaimana cara membangun jaringan untuk bisnis pemula gitu ya? Nah, ini yang lumayan sulit karena saya juga awal mula saya berbisnis itu hanya sendiri dan di lingkup sekitar aja. Nah, bagaimana kita membangun jaringan? Yang pertama kita harus punya produk dulu. Ketika kita punya produk, kita jual sendiri dulu nih. Kita buka misalnya di daerah Jakarta satu, daerah Bandung satu. Ketika orang udah percaya, kita buat padahal itu misalnya produk kita biasa aja, tapi makanya itu kita pakai jasa influencer. Nah, dari jasa influencer itu orang akan percaya. Itu balik lagi ke
kepada kepercayaan konsumen. Ketika orang tahu produk kita banyak, pasti orang akan berdatangan yang ingin misalnya ikut menjual. Kayak saya awalnya bangun bubuk minuman ini hanya di daerah Bekasi, lalu merambat ke Jakarta, merambat ke Surabaya, merambat ke Makassar, dan kemana-mana. Karena kita harus mengiklankan agar orang itu percaya, dan jaringan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan kita juga kuncinya itu harus jujur dalam berbisnis, karena orang melihat itu adalah sebagai kepercayaan gitu kurang lebihnya. Oke, jadi gitu ya, apa namanya, buat marketing ya, strategi marketing, membuat menyebarkan info produk kita sebanyak-banyaknya sehingga orang percaya gitu ya. Kepercayaan itu yang paling penting. Kepercayaan yang paling penting, nanti orang akan datang dengan sendirinya. Nah, ini ada lanjutannya ternyata sebelum ke pertanyaan yang lain. Tadi kan gimana cara membuat jaringan untuk pemula, nah yang kedua gimana konsep, bagaimana cara menentukan brand untuk produk kita. Nah, branding produk. Menentukan brand itu kalau bisa pilih yang tidak terlalu panjang yang di kalimatnya. Contohnya kayak Coca-Cola, pengucapannya hanya beberapa kalimat aja. Terus kayak Aqua, Unilever, dan kita pemilihan warna juga harus yang ngejreng, mencolok gitu, tapi tidak norak juga. Gitu. Oke, jadi warna pun berpengaruh gitu ya? Warna sangat berpengaruh. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya dari Gregorius ya. Nah, ini punten Pak Reza, saya Gregorius ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, jika diminta memilih pasar, nah sebagai berikut, yang memiliki daya beli tinggi tapi banyak pesaing, atau daya beli tidak begitu tinggi tetapi tidak banyak pesaing. Pasar manakah yang lebih dipilih, Pak, dan apa alasannya? Tadi daya beli tinggi, tapi banyak pesaing, atau daya beli tidak begitu tinggi tapi tidak banyak pesaing. Nah, itu kalau kita belajar ilmu marketing itu ada namanya segitiga, apa saya lupa. Itu yang pertama itu ada segitiga kerucut, itu yang paling bawah itu adalah psikologi orang. Jadi dengan harga yang murah itu pasarnya itu banyak dan pesaingnya tuh banyak. Contohnya kayak produk-produk minuman, itu pasar menengah ke bawah yang perusahaannya banyak, peminatnya juga banyak. Nah, itu ada di level psikologi. Yang kedua, makin ke atas mengerucut. Itu segitiga itu adalah produknya itu jadi lebih mahal dan produknya itu sudah rata-rata produk-produk sudah terkenal. Nah, itu pasarnya itu sedikit. Ya, jadi kalau Pak Reza sendiri pilih yang mana? Lebih milih di produk yang produknya peminatnya banyak, pesaingnya juga banyak, tapi kita harus lebih menonjol daripada yang lain. Gitu, kita harus berbeda, jangan sama. Contohnya jual minuman itu, tapi kita ikutan juga jual minuman, tapi minuman dengan yang berbeda. Gitu. Harus inovasi contohnya. Oke. Baik, berarti ini masuk ke kategori daya beli tidak begitu tinggi gitu ya, tapi tidak banyak pesaing gitu ya. Daya beli tinggi, banyak pesaing. Oke, masuk ke daya beli tinggi dan tapi banyak pesaing gitu ya. Oke, tapi kuncinya itu sebenarnya harus ada value-nya yang berbeda gitu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Satria Mandala ya. Nah, ini punten Kang, seberapa efektifkah sosial media untuk pemasaran? Berapa lama biasanya untuk supaya produk kita itu dikenal konsumen kalau lewat sosial media? Gitu ya. Kalau di sosial media itu contohnya Instagram atau Facebook, kita mempromosikan produk kita di Instagram atau Facebook itu kita bisa mengatur wilayah yang akan kita jangkau, orang-orang mana aja yang kita jangkau. Misalnya kita mau memasarkan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu bisa kita atur. Orangnya yang tipe mau mencari apa, umurnya berapa. Nah, itu kita harus membuat konten-konten yang seefektif mungkin dan orang itu bikin menarik. Itu sangat cepat, seminggu, 1 bulan itu orang udah mulai kenal. Makanya kenapa
saya menganggarkan iklan di media sosial itu gede karena pengembaliannya begitu besar juga, cepat. Orang juga cepat kenal. Nah, udah kenal itu, kita harus pinter-pinter maintain si customer itu agar tidak lari. Gitu. Oke. Jadi emang efektif gitu ya untuk Sangat efektif di media sosial. di media sosial dan lumayan cepat gitu ya. Mungkin dengan bantuan ini ya, kalau saya boleh menerka-nerka gitu, di media sosial itu dia punya artificial intelligence untuk memilih pasar yang pas gitu ya, sesuai dengan konten yang dijual gitu ya mungkin. Iya, betul. Jadi lebih kena. Oke, nah ini sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, silahkan para peserta mengisi link feedback ya, link feedback yang ada di chat mengenai acara kita pada hari ini gitu ya. Nah, dimohon kritik dan sarannya gitu kan, masukan-masukannya kita akan welcome di link feedback berikut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Latif gitu ya. Maaf bertanya lagi, apa perbedaan antara brand dan merek? Nah, soalnya kadang masih bingung gitu ya. Bedanya brand sama merek, nah itu beda atau sama ya Pak? Brand sama merek ya menurut saya sih sama, karena kita membangun brand itu ya merek gitu. Oke. Jadi sama ya? Sama. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya di sini ada bagaimana cara manajemen keuangan agar usaha bisa berkembang. Nah, ini dari Ririn Rindiani. Oke. Manajemen keuangan yang tadi udah dijelaskan juga di sini. Yang pertama itu, nah kita harus merencanakan dulu nih sebelum kita memulai usaha. Kita punya duit 1 juta, kita harus buat apa nih 1 juta ini supaya balik modal, dan jangan jadi 1 juta itu buat persediaan yang lama berputarnya. Bagaimana sih 1 juta itu bisa terjual cepat jadi cash lagi. Kita harus merencanakan dengan baik. Nah, terus itu ini harus memisahkan uang pribadi dan usaha. Ketika kita punya tabungan 1 juta, ya udah kita setorkan modal 1 juta itu untuk keperluan usaha. Jangan dipakai-pakai lagi untuk kepentingan pribadi, untuk jajan, untuk lain-lain, untuk ngopi. Itu benar-benar harus dipakai untuk usaha. Jadi kita harus memisahkan uang pribadi dan usaha. Kita mencatat semua transaksi, setiap penjualan, buat daftar prioritas. Nah, dengan hal-hal yang kecil itu, kadang kita lupa, padahal itu sangat mempengaruhi bisnis walaupun kecil gitu. Oke, jadi begitu ya strateginya untuk mengelola keuangan. Oke, kita kasih kesempatan terakhir ya. Sebelum masuk ke sesi foto dan penutupan, dipersilahkan pertanyaan terakhir dari para peserta. Oke, kalau misalnya ini Pak Reza, untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya. Nah ini kira-kira para peserta ingin menghubungi Pak Reza, bisa kemana nih kira-kira? Boleh ke lewat WA saya, boleh. Lewat WA boleh, lewat email boleh gitu ya? Email boleh. Oke, WA. Nggak ditulis. Oke. Saya tulis. Nah, itu untuk konsultasi lebih lanjut dengan Pak Reza untuk mengembangkan bisnisnya ya. Nah, ini bisa lewat WA-nya di 0812 8696 4900 atau ke emailnya ya, reza@classicobeverages.com. Nah, itu. Oke. Terima kasih ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke. Di sini maaf, perbedaan HPP operasional bagaimana membaginya Pak gitu ya. Nah, HPP ini saya kurang tahu ya. Apa itu HPP? Nah, ketika kita membuat suatu produk, contohnya membuat produk keripik singkong. Jadi ada dalam akuntansi itu ada yang beberapa komponen itu masuk ke harga pokok penjualan. Ada harga pokok penjualan, orang menyebutnya ada harga pokok produksi. Jadi ketika membuat 1 kilo singkong itu HPP-nya berapa?
Nah, kita harus hitung, ada hitungannya. Jadi contoh kayak kita untuk minyak, membuat 1 kilo itu butuh minyak berapa, terus butuh si singkong itu berapa kilo, terus butuh bumbunya berapa gram. Nah, dari 1 kilo singkong itu kita bisa bagi HPP tersebut gitu. Jadi 1 kilo, contoh kita mau bikin 1 kilo keripik singkong, itu dari 1,5 kilo singkong basah. Ketika digoreng kan berarti menyusut. Nah, jadi HPP itu hitungannya 1,5 kilo singkong. Bumbunya untuk membumbui 1 kilo singkong kita butuh 5 gram bumbu tabur. Nah, itu dimasuk kepada komponen HPP gitu. Kalau untuk operasional, biaya operasional itu kayak biaya listrik, biaya karyawan, nah itu masuk ke biaya operasional, beda dengan biaya HPP. Jadi komponen-komponen HPP itu yang mempengaruhi produksi barang tersebut, minyak, bahan baku, bumbu, dan lain-lain. Gitu. Jadi kita bisa memisahkan antara HPP dan operasional, jadi sehingga kita bisa menentukan harga jual suatu produk tersebut. Oke. Ini ada terakhir kesempatan terakhir sekali, pertanyaan terakhir dari Hanif Ainul Akhtar. Nah, pertanyaannya adalah ketika bisnis sudah berjalan dan mulai memiliki brand, dan kemudian tiba-tiba macet atau kurang diminati lagi, bagaimana solusi menanggulangi agar usaha saya bisa berjalan dengan normal kembali? Nah, banyak orang yang memulai bisnis kadang awalnya itu senang banyak yang beli. Tiba-tiba di tengah perjalanan, loh kok nggak ada yang beli ya? Nah, itu kita harus evaluasi. Makanya harus evaluasi. Kenapa brand kita udah kurang diminati? Apa kesalahannya? Kita harus kecek tuh. Apakah ada produk kita ada rambut atau berubah rasanya atau gimana, kita harus evaluasi. Nah, yang paling penting itu pemasaran jangan berhenti. Tiap hari, tiap jam-jam tertentu kita harus pasarin produk kita agar orang tidak lupa. Contohnya kayak produk itu di TV kita lihat si produk-produk Aqua dan lain-lain, kok itu muncul terus iklannya, padahal kan orang udah pada tahu. Nah, itu supaya nempel di si benak konsumen bahwa kalau mau beli air minum itu Aqua, mau beli makanan itu mereknya ini, mau beli susu mereknya Ultra gitu. Makanya dia tiap hari itu harus melakukan promosi gitu. Jadi walaupun produknya udah terkenal, promosi itu tetap penting gitu ya. Nah, itu makanya kenapa harus dia ada TV terus, kayak produk susu, produk makanan, produk minuman, padahal dia udah terkenal. Di Alfamart, Indomaret ada, di toko-toko kecil ada. Tapi kenapa dia melakukan promosi terus menerus? Nah, itu dia. Supaya masuk ke ini ya, alam bawah sadar gitu ya kira-kira. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan ya untuk seminar bisnis kali ini ya, seminar UMKM berbasis digital di era pandemi ya. Nah, semoga bisa membagikan wawasan yang lebih gitu ya kepada para peserta, gimana cara memulai bisnis dan gimana cara memaintainnya, gimana cara mengembangkan gitu ya. Kurang lebih sudah diulas gitu ya. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dikontak langsung ke Pak Rezanya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza dan para peserta yang telah mengajukan pertanyaan ya. Kita masuk ke sesi foto ya. Kita akan masuk ke sesi foto. Sebelum kita tutup, dimohon untuk para peserta ya untuk mengaktifkan videonya. Di sini ada 2 slide ya. Kalau bisa diaktifkan, mohon diaktifkan. Kita akan mengambilkan screenshot gitu ya. Oke, kita akan mulai dari slide pertama ya. Oke, hitungan ketiga, saya akan ambil screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke slide kedua ya. Slide kedua, kita hitung lagi dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih para peserta ya. Terima kasih Pak Satria Mandala, PhD yang sudah menonton dari awal hingga akhir ya. Terima kasih Pak Satria. Pada Pak Reza yang telah
memaparkan dengan cukup lugas ya, gimana strategi memulai bisnis kecil gitu ya, dan menengah ke atas. Oke, terima kasih juga para peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan perhatiannya dalam acara seminar HUMIK pada hari ini. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya selaku MC mohon maaf ya. Mudah-mudahan acara ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Oke, dengan begitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.